Kali ini kita kembali nampak alam lagi di Desa Kaligendong. Dan saat ini saya berada di salah satu taman yang ada di Desa Kaligendong, Kecamatan Gladaksari, Kabupaten Boyolali, yaitu Taman Gentong Kencono, salah satu taman yang menjadi ikon di Desa Kaligendong. Visi yaitu Kaligendong yang berjati diri, dan di sini dari visi yang Kaligendong berjati diri itu yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan. Di sini Bapak Kepala Desa Kaligendong menargetkan di sini di Desa Kaligendong ada titik kumpul atau menjadi embrio atau menjadi tempat UMKM centernya di Desa Kaligendong, yang mana di sini dialokasikan di lokasi agrowisata Gunung Kencana, yang mana agrowisata Gunung Kencana ini dirintis mulai 2017. Jadi kita mulai dari 2017 itu sudah mulai ada penanaman karena kita konsepnya ada konservasi. Di sini kita dari berbagai tanaman, baik tanaman langka maupun tanaman buah seperti buah kelengkeng, tanaman beringin, dan aneka macam tanaman lainnya itu kita tanam di sini, yang nantinya dalam jangka waktu kurang 5-6 tahun di lokasi ini sudah rimbun seperti itu. Dan itu kita berlanjut dari 2017, itu kita sudah mulai meletakkan batu pertama di agrowisata Gunung Kencana ini. Dan kita segmen awalnya adalah pembuatan taman. Jadi di sini setelah kita membuat taman, ada setelahnya kolam yang nantinya untuk pekerjaan anak-anak atau semacam kolam renang kecil seperti itu. Selanjutnya di tahun 2018 kita juga menganggarkan di sini juga untuk destinasi wisata. Kita sudah membuat gebrakan dengan menggunakan atau masyarakat itu kita ajak untuk meramaikan agrowisata ini dengan antusias. Hampir 50 atau 60% dari penduduk Kaligendong semua mengikuti, dari anak-anak sampai dengan dewasa. Di sini juga saya melihat terdapat begitu banyak gazebo. Ini dengan berbagai macam bentuk, ada yang melambangkan adat tradisional dari berbagai daerah seperti rumah gadang, ada joglo dan lain sebagainya. Ini idenya dari siapa ini, Pak? Teman-teman itu adalah membuat lomba cipta gazebo. Jadi lomba cipta gazebo ini didirikan begitu pandemi, kita tidak mungkin akan mengadakan secara floria secara massal. Jadi kita lomba cipta gazebo ini kita dari pemerintah desa cuma memberi stimulan 1 juta Untuk masing-masing RT. Alhamdulillah 37 RT semuanya mengikuti. Luar biasa keberadaan Taman Desa Gentong Kencono. Kemudian di sisi lain juga di wilayah ini terdapat satu agrowisata tersendiri, yaitu kebun tanaman kelengkeng ya Pak. Saat ini kelengkeng ya. Nanti kita akan berkunjung ke kebun itu, kita lihat seperti apa keberadaan kebun tersebut. Apakah nanti kita juga bisa sudah memetik. Saat ini sudah berbuah atau belum? Ini baru berbunga. Oke. Nanti kita Oke sahabat Garwani, lanjut kita di Taman Mekarsari, masih di Desa Kaligendong.
ternyata di Taman Mekarsari ini sangat beautiful sekali. Situasinya, konsepnya juga sangat luar biasa. Untuk itu sedikit kita akan berbincang dengan Mas Tri. Mas Tri, salah satu tokoh yang merintis keberadaan taman ini. Mas Tri, selamat siang. Selamat siang. Selamat berjumpa, ngumpul-ngumpul dengan sahabat Garua official YouTube di Kecamatan Gadagar. Sangat merasakan takjub sekali atau nyaman sekali berada di Taman Mekarsari ini. Kalau saya melihat ke bawah ini kan konturnya ini sebenarnya perengan nih Mas, perengan atau kali seperti itu. Ini bisa berubah seperti ini. Seperti apa Mas? Bisa diceritakan dari ucap awal? Dan ini dulu saking lebih. Karena ini dulu tumpukan sampah. Ya. Ini Gapura ini adalah tempat pembuangan sampah. Lewat Pentimah Butur Medit. Ya. Nah, awal karena pandemi, efek WFH bingung kan nggak boleh kerja, nggak boleh kemana-mana. Akhirnya bawa bapak untuk kegiatan nambahin juga resek-resek kali. Dan yang lebih menarik lagi, di sini saya melihat ada semacam demlot untuk pengembangan rusa. Ini nanti rencana kedepannya seperti apa ini terkait dengan rusa ini? Kita didatangkan rusa, ada ikan koi, kemudian di sana ada nila bisa dipanggil itu. Biar kalau jajan ngajak anak-anak jadi betah nih. Selain itu ada edukasi di sini juga, ada solar cell dan lain sebagainya. Harapannya di sini cuma miniatur saja. Kersane kalau kesini itu ya dodahara ada, mainan anak-anak nanti insya Allah ke depan ada, ngasih makan binatang seperti ikan, seperti rusa juga ada. Nah kalau rusa itu sebenarnya memang penangkaran, ya harapannya nanti kalau sudah bertambah banyak nanti tempat penangkaran rusanya bisa sampai ke barat ada. Sauri. Sahabat Garwa, saat ini saya di salah satu dukuh yang ada di Desa Kaligentong, namanya Dukuh Kacangan, tapi bukan kacang Garuda ya, tapi Dukuh Kacangan. Uniknya di dukuh ini hampir satu kampung ini adalah pelaku usaha mebel atau kerajinan dari kayu. Untuk apa, seperti apa kelanjutannya, mari kita berbincang-bincang dengan salah satu warga pelaku usaha yang ada di Kacangan seperti Garwa Napak Kayu. Loh, siapa kuwi Mas? Wah ini. Oh, gue KTP bareng Mas. Mari ini bang ini. Udah Mas. Sedikit berbeda. Informasi yang saya dapatkan, Kacangan ini, sebenarnya namanya Mas siapa ini? Mas Tino. Tino, Sutino, pakai su atau tidak? Iya. Sutino. Linue, su itu linue. Oh, Mas. Mas. Kalau bahasa Jawanya su Iya. itu linue. Iya. Di sini itu sebagai sentra kerajinan dari kayu. Hampir satu RT ini semuanya penduduk atau warganya ini memiliki kegiatan atau usaha pekerjaan di bidang perkayuan. Kusen pintu jendela untuk kusen kayu nangka. Untuk bahan untuk kayu lokal itu nangka, wiu, mauni, ada jati, tapi juga ada Kalimantan mengikuti pesanan.
Kemudian untuk pemasarannya Mas, untuk pemasarannya atau para pemesan ini dari mana saja? Untuk pemesanan, setiap pengusaha industri itu sudah memiliki pasaran masing-masing. Ada lokal sekitaran sini sampai nanti yang di Solo, Boyolali juga. Luar daerah juga ini. Tadi perbincangan kita dengan Mas Sudino, nanti kita akan lanjut ke tempat yang lain. Selamat siang sahabat Garwa. Kali ini saya berada di kebun singkong Indonesia terkenalnya yang dimiliki oleh Bapak Suharno. Ini adalah pengusaha atau petani singkong yang sudah go internasional. Untuk itu mari kita sejenak berbincang-bincang dengan Pak Suharno yang penting hidup itu punya pangan ya, yang saya cari, yang saya gali, yang untuk ketahanan pangan atau untuk tabungan orang Jawa di dalam tanah itu sampai 2 tahun tidak busuk, itu hanya singkong. Dan nanam singkong bisa ditumpang sari dengan cabai, dengan kacang tanah, dengan jahe, itu yang menguntungkan sekali. Dan saya teliti betul-betul satu batang singkong itu kalau tahap pertama yang saya jual bibit saya itu bisa 40 kilo, tapi kalau sudah tahap kedua itu sampai 60, bahkan sampai 100 kilo, ada yang sampai 200 kilo seperti di depan ini. Ini singkong sambung ya Pak ya? Ya, akulasi. Oh, akulasi. Ya. Oke. Rata-rata untuk bibitnya yang disambung itu antara jenis singkong apa dan apa Pak? Ya, kalau jenis singkong itu sebenarnya banyak sekali yang sudah saya teliti, kurang lebih ada 300-an varietas. Tapi kesimpulan setelah yang sekarang baru ngetren itu kan singkong keju. Nah, ini saya kan menggunakan bahan baku singkong keju, Pandesi putih sama Marini nomor 1, atau ada yang itu namanya apa, ketan. Tapi semua ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau yang singkong ketan itu kalau ditanam dalam-dalam itu tidak berbuah, itu bunting. Tapi kalau yang singkong ketan itu mau ditanam dalam itu singkongnya bisa sap-sapan. Gitu. Kemudian saya mendengar bahwasannya satu batang pohon singkong itu bisa menghasilkan 100 sampai 200 kilo Pak. Iya betul. Itu ada. Untuk usia tanam berapa Pak? Kalau tahap pertama itu kalau misalnya nanti ada petani yang berminat itu mau jadi petani singkong, itu kalau beli bibit ke saya itu yang ukuran 1 meter itu bisa ditanam sampai 7 tahun. Nah, tahap pertama bibit dari saya itu kalau betul dikelola seperti ini saya lakukan, dikasih pupuk kandang, dirawat, itu bisa 40 sampai 50 kilo. Tapi kalau sudah kedua itu rata-rata ya 60 sampai 100 kilo. Ada yang 150, ada yang sampai 200. Itu kalau untuk koleksi misalnya pengen sampai 200 kilo ya dibiarkan hidup dulu sampai mendekati 2 tahun. Kemudian harga singkong sendiri Pak, harga singkong ya, saat ini di pasaran mencapai berapa Pak? Kalau yang standar itu 1.000, tapi kalau sekarang sudah 14. Tapi kemarin kan waktu saya setor di Magelang, di Magelang di mana itu yang UKM Grabak, itu waktu itu diterima 2.200 per kilo. Waktu saya nanam di tanah Abri Solo 4 hektar itu masuknya ke daerah Grabak. Selanjutnya Pak, Ya, pelakuannya ini. Ini tanam kedua nih? Ya, kedua. Ini dikasih pupuk kandang seperti ini. Yang pertama gunuan kecil. Setelah gunuan harus dilingkari pupuk kandang, nanti ditimbun. Oh, ini nanti ditimbun Ya, tanah ya? jadinya itu yang sampai itu. 100 lebih itu. Singkong ini saya kasih nama singkong Indonesia karena semua kok di sini yang masuk kok buah-buahan, semua Bangkok, Thailand. Nah, ini sing Indonesia
saya lestarikan singkong Indonesia. Tujuan saya para pemuda yang masih nganggur, mari bertemu ke saya untuk sharing, meningkatkan ekonomi dengan terpadu. Nanti kalau ada singkong itu bisa ternak, bisa untuk produksi makanan. Semua pemuda Indonesia mari majulah untuk melestarikan Indonesia supaya sejahtera. Terima kasih Pak Harno atas perbincangan kali ini, luar biasa, semangat sekali, jiwa nasionalisme yang sangat begitu luar biasa. Semoga harapan ke depan apa yang dicita-citakan atau diharapkan Pak Harno bisa terlaksana. Amin. Sehingga para pemuda sebagai generasi penerus bangsa ini juga memiliki sifat atau sikap seperti Pak Harno. Siap. Terima kasih Pak Harno. Ya. Selamat siang Pak Harno. Siang. Sahabat Garwa, lanjut kita nampak alam di desa Kaligentong, tepatnya masih di Dukuh Kacangan. Di sini terdapat salah satu demplot tanaman anggur dan juga stroberi yang dikembangkan oleh beliau Bapak Kiai Haidar, pengasuh Pondok Pesantren Padang Jagat, yang mana perkebunan ini disediakan untuk menambah pengalaman atau kegiatan pendidikan para santrinya, khususnya di bidang pertanian. Salah satunya di sini ini ada pohon anggur. Ini umurnya kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Ini untuk jenis ninel ya, ini ninel, daunnya lebih ke kecil-kecil gini, ini ninel. Kemudian kalau yang ini jenisnya ini sama ninel. Kemudian yang ini Jupiter ya, ini Jupiter karena daunnya lebih lebar atau besar. Ini jenis Jupiter. Kemudian selain anggur juga ada stroberi. Stroberi ini kalau tidak salah ini jenisnya adalah Sheollyeong ya, Sheollyeong. Ini kurang kurang air kelihatannya, sama nutrisi pupuknya kurang. Dia bagus sekali, ini sangat menarik sekali untuk salah satu lembaga pendidikan khususnya pesantren. Selain pendidikan secara akademis, juga di luar itu para santri dididik dan dikembangkan keilmuannya untuk bertani, salah satunya bertani pohon anggur ini dan juga stroberi. Yuk, mantap jiwa Adip Matajib Garwa.